Cek 1 2 1 2 1 2 1 2 3. Halo para pendengar dimanapun Anda berada, para penonton dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita di siaran favorit kita semua, apalagi kalau bukan siaran suka-suka. Iya, itu dia tadi ya, seperti biasa opening yang sangat-sangat gaje dari siaran suka-suka. Walaupun sekarang kita sudah berpindah format dari yang kemarin cuma suara aja. Sekarang kita memulai sesuatu yang baru, yaitu format video gitu guys. Karena kan siaran suka-suka ini sudah mulai bermigrasi ke YouTube. Dimana tentunya teman-teman semua sudah tahu kalau YouTube itu adalah sebuah platform video gitu. Jadi kita harus menampilkan video atau visual gitu guys. Karena kayaknya kan mubazir ya guys ya kalau kita di YouTube terus cuma suara aja. Tapi kan ya belum tentu kalian suka dengan format yang seperti ini. Apalagi kelihatan sekali ini kan effortnya sangat-sangat kurang. Ya maklumilah guys ya, namanya juga siaran suka-suka. Kan siaran suka-suka itu dibuat hanya untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang ada di dalam diri kita semua gitu. Jadi dimaklumi aja teman-teman ya. Episode pertama dalam format video ini kita bahas apa ya? Bingung ya. Karena di YouTube nih. YouTube itu ternyata setelah saya mencoba mengupload video-video di YouTube, tantangannya adalah bagaimana bisa memperoleh subscriber dan juga penonton. Aduh, ya sama aja sih sebenarnya yang kemarin di platform podcast juga gitu kan. Gimana caranya supaya mendapatkan pendengar? Nah, di sini bagaimana caranya supaya mendapatkan penonton gitu. Jadi kita akan mencoba main YouTube. Kita akan mencoba menamatkan YouTube. Yang mana quest pertama dalam menamatkan YouTube ini adalah mencapai 1000 subscriber. 1000 guys. 1000, dimana 1000 itu adalah jumlah yang sangat banyak. Tidak terbayangkan 1000 itu seperti apa gitu. Tapi kok nggak tahu ya kenapa orang-orang itu bisa, teman-teman saya misalnya di friendlist saya di Facebook nggak sih, di Instagram terutama ya, itu kok bisa sih, bisa followernya itu sampai ribuan gitu. Sementara saya ya 100 saja udah bersyukur gitu. Bisa ada 100 yang follow udah bersyukur gitu. Tapi kok teman-teman yang lain tuh bisa 1000 tuh gimana sih caranya? Gimana sih caranya mendapatkan ribuan orang yang mengikuti? Ya kan? Apalagi sering kita lihat tuh yang di apa namanya? Yang di friendlist di Instagram. Di Instagram terutama ya, di Twitter sih jarang sih. Instagram tuh yang terutama tuh banyak sekali teman-teman saya itu yang followernya tuh banyak, cuma postingannya sedikit gitu. Itu kok bisa gitu? Sebenarnya followernya itu ribuan, padahal postingannya tuh nggak seberapa sih. Terus juga jarang-jarang ngeposting gitu. Dan mereka itu sekalinya ngeposting dapat like-nya itu ya ratusan lah. Kalau saya tuh sekali ngeposting paling banyak 23 kayak 23. Ini dan 23 lainnya menyukai postingan Anda. Itu sudah sangat-sangat bahagia rasanya guys ya. Ya biasanya 10-an gitu yang like gitu. Nah, nggak tahu sih apa sih yang membuat teman-teman itu bisa punya banyak follower. Apa sih guys? Tolong ceritakan guys. Tolong sharing kepada saya yang hanya 100 follower. Aduh, apalagi sekarang masuk ke YouTube ya. YouTube kita targetnya siaran suka-suka ini, channel ini bisa tembus 1000 subscriber. Sementara kontennya cuma begini-begini aja gitu. Ya. Yang kemarin konten suara aja, sekarang ada videonya. Cuma ya kayak gini ya. Kalian lihat ya. Ya, begitu. Sangat-sangat simpel sekali. Ini lihat mic-nya. Ini adalah mic murah. Ya, ini adalah mic murah yang biasa dipakai untuk
karaoke. Aduh, dulu sekali nih. Ini pertama kali mic ini saya beli waktu pertama kali buat siaran suka-suka gitu. Jadi waktu itu kebetulan ada rezeki dan ya kita belilah ini mic-nya. Sebenarnya ada stand-nya sih, cuma besok lah kita pasang ya. Ya, itu aja sih. Karena di YouTube nih pertama kali bingung juga mau bahas apa ya. Karena di YouTube itu kan sebuah, sekarang itu kayaknya semua orang dah pasti punya YouTube, pasti nonton YouTube. Apalagi kalau mau makan, kalian pasti nonton YouTube tuh kalau mau makan tuh. Bahkan ada yang nggak bisa makan kalau tidak nonton YouTube. Saya juga gitu sih. Nggak tahu sih, karena kebiasaan aja mungkin ya. Jadi biasa cari video dulu yang mau ditonton baru kita makan, biar enak makanannya. Atau lah, pokoknya gitulah pokoknya ya. Nah terus apa lagi nih? Oh iya, untuk viewers juga ya, viewers tuh yang nonton tuh gimana caranya biar yang nonton itu banyak. Sementara kontennya cuma begini. Tapi ya namanya siaran suka-suka ya kan, kita mencoba untuk membuat sesuatu yang beda, di mana para YouTuber lain sangat effort untuk mengedit videonya. Nah, kita akan mencoba apakah sekaligus bereksperimen ini teman-temannya. Apakah dengan video yang sangat-sangat low effort ini kita bisa memperoleh banyak penonton dan subscriber. Ini nanti kita lihat teman-temannya, mudah-mudahan bisa. Dan buat teman-teman yang sudah mensubscribe, yang sudah nge-like postingan-postingannya, terima kasih. Yang sudah dengerin siaran suka-suka versi suara aja di YouTube, terima kasih. Mungkin kalian membuang-buang kuota ya kelihatannya ya, karena kan di YouTube itu kan seharusnya video tuh, tapi kita masukkan suara aja. Jadi semoga tidak membuang-buang kuota kalian. Nah, makanya sekarang nih, supaya tidak terbuang percuma kuota kalian, kita buat dalam format video, walaupun dengan effort yang sangat low. Ini kalau kalian ngelihat setapannya ini ya miris lah kalian ya. Tapi semoga kedepannya bisa diperbaiki terus gitu. Yang penting kan kalian bisa mendengarkan, bisa menonton gitu aja guys. Apalagi yang kita bahas? Oh, ini mungkin kalian bertanya-tanya, berpenasaran. Berpenasaran atau mungkin enggak. Atau mungkin ada yang berpenasaran kenapa saya menggunakan masker. Jawabannya adalah karena kita mau apa istilahnya, mengenang masa-masa pandemi, ya kan? Karena dulu selama pandemi kan kita pakai masker terus tuh kemana-mana, bahkan sampai sekarang juga ke bawah-bawah kan. Saya juga tiap keluar pasti pakai masker nih. Nah, dimana ketika pandemi itu sering terjadi yang namanya atau muncul fenomena yang namanya Kakashi Syndrome. Apa tuh Kakashi Syndrome? Jadi Kakashi Syndrome mungkin kalian belum pernah dengar ya, karena ini emang istilah yang saya buat sendiri. Jadi Kakashi Syndrome itu adalah suatu fenomena ketika kalian nih misalnya di waktu pandemi, kita kan kebiasaan nih ngelihat orang pakai masker kan. Nah begitu ketemu sama orang ini lagi tapi nggak pakai masker, itu otak kita tuh mulai denial gitu. Jadi biasanya kan kita ngelihatnya dia pakai masker nih. Misalnya kita ketemu orang waktu pandemi nih, nah dia kan pakai masker, kita kenalan lah sama orang, dia waktu pandemi, terus kan dia pakai masker pasti kan. Nah terus misalnya sekarang kan udah selesai pandemi ini, kita boleh bebas buka masker kan. Nah terus ketemu lagi sama orang itu tanpa dia pakai masker, itu otak kita akan denial gitu, akan susah untuk menerima wajahnya si orang ini gitu. Ya kayaknya bukan begini wajahmu gitu. Ya kan? Pasti kalian gitu. Karena ekspektasi kita sudah terbentuk ketika kita melihat dia selalu pakai masker gitu. Jadi kayak otak kita itu, karena orang pakai masker kan yang kelihatan matanya aja kan. Ya kan, hidung sama mulutnya kan nggak kelihatan tuh. Nah pas dia buka masker kelihatan lah tuh wujud aslinya, sosok yang sebenarnya gitu.
Nah, ketika kita terbiasa melihat orang pakai masker, itu otak kita secara tidak sadar akan seolah-olah mengisi kekosongan yang ada di wajah itu. Jadi kayak kita membayangkan nih, ekspektasi kita wajahnya aslinya orang ini kayak gini gitu, hidungnya kayak gini, mulutnya kayak gini gitu. Nah, ketika dia buka masker, itu ekspektasi kita terpatahkan gitu. Jadi kadang kita pikir kayak nggak gini dah harusnya mukamu. Bukan deh, salah dah ini. Salah, mulutnya nggak gini harusnya. Yang lain dah. Bukan, lain dah. Bukan, siapa sih ini? Gitu kan? Nah, itu saya sebut sebagai Kakashi syndrome gitu. Jadi mungkin teman-teman yang nonton ini yang kenal saya gitu ya, yang kita ketemu waktu saat pandemi. Dimana waktu itu saya selalu pakai masker. Dan terus ketemu saya lagi ketika buka masker. Mungkin kalian akan merasa seperti itu, guys. Karena pasti juga kalian ngerasa kayak gitu kan. Kadang kita lihat nih, misalnya kita cowok kan, saya ngeliat cewek nih, dari matanya ini kelihatannya cantik. Ya, cantik nih orangnya nih gitu kan. Tapi begitu kita lihat dia buka masker, cantik sih tetap, cuma beda gitu, maksudnya yang di bayangan kita dengan yang aslinya itu berbeda, guys. Itu ngerti nggak kalian? Nah, kayak gitu, itu yang saya sebut sebagai Kakashi syndrome. Kenapa Kakashi syndrome? Karena Kakashi kan selalu pakai masker kan. Nah, terus si Naruto dan kawan-kawan kan penasaran dengan wajahnya gitu. Jadi mereka membayangkan mulutnya kayak gimana, hidungnya kayak gimana gitu. Dan kalau nggak salah, fenomena mengisi sesuatu yang kosong itu ada istilahnya tuh di dalam psikologi. Pokoknya otak kita akan mempersepsikan sesuatu ketika kita ngelihat ada sesuatu yang kosong, apa sih? Ya gitulah pokoknya. Kayak fill in the blank gitulah. Jadi misalnya ada garis, sebenarnya nggak nyambung nih, cuma karena ketutupan sama sesuatu, kita nganggap garis itu nyambung. Nah, kayak gitu. Saya lupa tuh namanya apa, tapi adalah nanti kalian searching deh di Google. Nah, itu kenapa saya pakai masker. Gitu aja sih, sebenarnya biar keren aja. Karena kalau saya buka masker, kalian akan kecewa, guys. Serius sekali, pasti kalian akan kecewa 100%. Nah, terus yang kedua, pasti kalian akan bertanya-tanya, kenapa ada orang yang memakai ikat kepala Konoha. Itu ikat kepala ini kan, kalian pasti terfokus ke sini. Ya mungkin enggak sih, tapi ya paling enggak kalian pasti terfokus ke ini kan. Kenapa pakai ikat kepala? Ya sebenarnya cuma gimmick aja, biar nggak sepi aja gitu. Biar tadi kan mulai bikin rekaman kan, terus mikir kalau cuma pakai masker kayaknya nggak seru dah. Mari kita tambah sesuatu di kepala ini supaya lebih keren. Dan ketemulah ini artefak lama, ini dari zaman SMP. Kan waktu SMP kan lagi ngetrend tuh Naruto tuh. Jadi belilah beginian gitu, walaupun nggak pernah cosplay, tapi dipakai lah gitu. Waktu SMP lah pokoknya. Itu lagi zamannya Naruto waktu itu. Ketemu ginian, jadi kita pakai aja gitu supaya jadi gimmick. Karena video ini harus ada gimmicknya. Kenapa, guys? Supaya kalian terfokus kepada gimmick ini. Jadi pressure kepada saya itu lebih rendah gitu. Karena kalian fokusnya ke gimmick, jadi tidak fokus ke saya, jadi kalian akan fokus ke sini. Jadi saya bisa lebih santai gitu. Itu aja sih. Apa sih? Ngomong apa sih kita? Aduh. Baru buat video pertama kali begini ternyata ya, guys ya. Nah, semoga kalian tidak menyesal. Dan semoga bisa berlanjut lagi siaran suka-suka ini dalam format video. Dan yang paling penting adalah, seperti tujuan siaran suka-suka ini adalah untuk membantu mengisi kekosongan-kekosongan dalam hidup kalian. Jadi semoga bisa mengisi kekosongan-kekosongan dalam hidup kalian. Dan semoga bisa menghibur tentunya. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa terhibur, ya silahkan di klik suka, di like, atau kalau misalnya kalian tidak merasa terhibur, silahkan di dislike, nggak apa-apa sih, terserah gitu. Kalau kalian mau subscribe, kalau teman-teman mau subscribe, silahkan di subscribe.
Dan kalau teman-teman merasa teman-teman kalian yang lain juga harus menonton siaran ini, silahkan kalian share gitu teman-teman ya. Atau mungkin kalian mau komen-komen, ini apa sih orang gila di depan ini, ada orang gila gitu. Ketik aja di kolom komentar, orang gila gitu, boleh, silahkan ya, bebas guys ya, namanya siaran suka-suka gitu guys. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Ya itu aja sih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita ketemu lagi di siaran suka-suka episode selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, terima kasih yang sudah mensubscribe, terima kasih yang sudah like, terima kasih yang sudah mendislike, terima kasih pokoknya semuanya yang sudah mendukung acara ini. Semoga bisa berlanjut dengan format video ini. Kalau misalnya teman-teman suka dengan format video ini, semoga bisa berlanjut. Silahkan kalian komen-komen bolehlah gitu, lanjut gitu. Kalau misalnya nggak suka, nggak lanjut gitu, gitulah pokoknya. Nah, silakanlah teman-teman yang ya bebaslah berekspresi pokoknya gitu ya guys ya. Terima kasih yang sudah menonton siaran ini dengan sabar dan dengan sangat sabar ya. Kita ketemu lagi di siaran suka-suka episode selanjutnya. Ciao.